Walaupun video ini udah nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang like, kalah. Gua nggak peduli guys, oke? Yang penting di sini gue mau berbagi. Kali ini gue bakal berbagi, ya. Menurut gua, ya ini menurut gua kode editor terbaik guys. Jadi ada 3 ya kode editor terbaik menurut gua. Nah, di sini gua tentunya akan membagi 2 perspektif user. Jadi yang pertama itu, ya ini kita bagi dua dulu, user Linux. User Windows dulu deh. User Windows. Nah, untuk perspektif yang kedua, user Linux. Bang, kenapa kok lu nggak satu perspektif lagi? Kan ada macOS tuh. Nah, gini guys. Gua nggak mau ngasih review palsu ya. Jadi gua sendiri belum pernah pakai Mac guys. Jadi gua nggak tahu kode editor mana yang terbaik untuk Mac gitu. Oke. Nah, di sini langsung aja kita mulai. Pertama-tama untuk Windows. Di urutan pertama itu menurut gua ada Visual Studio Code guys. Studio Code gitulah. Nah, di urutan kedua itu ada yang namanya Sublime. Nah, di urutan ketiga itu ada yang namanya JetBrains. Oke, sebelum gue lanjut ke Linux-nya dulu ya, di sini gue mau ngejelasin nih guys, ada perbedaan dari ketiga kode editor yang udah gue sebutin ini. Oke, nah ini kenapa ke bawah-bawah sih, gak jibet. Nah, pertama-tama untuk si apa sih namanya nih, si Visual Studio Code dan juga si Sublime ya kan, itu all in one, all in coding maksudnya. Nah, maksudnya gimana tuh bang? Jadi semua bahasa pemrograman bisa lu coding di kode editor tersebut, baik itu Visual Studio Code maupun Sublime Text. Oke, misalkan lu mau ngoding Python di Sublime Text bisa, mau ngoding PHP di Sublime Text bisa gitu, C++ di Sublime Text bisa. Itu juga berlaku untuk Visual Studio Code, ya kan? Tapi kalau JetBrains itu agak berbeda, guys. Dia ini codingan terfokus. Oke, maksudnya gimana, Bang? Jadi gini, misalkan lu pengen install si misalkan lu pengen ngoding Python. Nah, lu harus nginstal yang namanya PyCharm. Nah, lu misalkan mau ngoding PHP. Nah, lu harus nginstal yang namanya PHP Storm. Nah, terus lu mau nginstal apa sih itu satu lagi namanya? C++ ya. Nah, mau nginstal lagi lu mau ngoding C++, lu harus nginstal yang namanya Celion. Gitu. Nah, jadi ini perbedaannya antara coding meja coding terfokus dan all in one coding ya, guys ya. Jadi kalian gua harap sih udah ngerti lah ya. Jadi misalkan lu mau ngoding Python, lalu lu harus nginstal PyCharm. Nah, terus gimana bang kalau misalkan gua mau ngoding PHP tapi di PyCharm? Ya kagak bisa lah guys. Lu harus ngodingnya itu sesuai dengan aplikasi yang disediakan oleh JetBrains. Jadi lu harus nginstal PHP Storm kalau lu mau ngoding PHP. Gitulah pokoknya. Oke. Nah, selanjutnya di sini gue bakal bahas yang di Linux ya. Jadi di Linux itu di posisi pertama gue tempatkan si Sublime Text. Oke, di posisi kedua, nah kemudian di sini gue taruh Visual Studio Code. Di posisi ketiga itu sama guys, JetBrains. Oke, di ketutupan kamera gue ya, gue kebawain deh ini. Gini dah. Oke, nah bang kok agak beda sih ya kenapa di si Windows Visual Studio Code pertama sedangkan di Linux itu sebaliknya malah Sublime yang di pertama. Gini guys, kita harus pahami dulu bahwa user Windows itu suka hal-hal yang simple dan tidak mau banyak kena error. Oke, nah maksudnya gimana bang? Jadi kan di Visual Studio Code kalau di Windows ya kan, itu kan ada fitur yang namanya extension guys. Pokoknya kalau kita misalkan mau install library Python ya, misal kita mau install NumPy, nah itu kita tinggal connect ke internet ya. Terus kita tinggal by klik aja kalau kita mau install kayak gitunya library-nya ya kan, tanpa perlu kita ngetik pip install dan segala macemnya ya. Itu di Visual Studio Code bisa. Makanya untuk Windows ya, itu lebih cocoknya Visual Studio Code karena lebih simple lah gitu, tanpa kita harus pip install dan segala macamnya, kita bisa by klik aja untuk install library-nya. Sedangkan di Linux, kalian harus paham nih perspektif user Linux itu agak berbeda dengan Windows guys. Oke, jadi kalau di Windows itu lebih suka hal-hal simple ya usernya dan juga hal-hal yang tidak mau banyak error. Di Linux itu sebaliknya guys. Orang yang suka pakai Linux itu suka hal-hal dengan keributan. Oke, makanya di sini Sublime Text gue taruh di posisi pertama. Kenapa di posisi pertama? Karena dia gini guys. Sublime itu kalau misalkan kita mau pakai ngoding ya kan, mau ngerunningnya aja kita harus buka terminal dulu, terminal Linuxnya. Terus misalkan kita mau install library, kita harus install si
Misalkan kita mau install library NumPy, itu kita harus ketik pip install numpy gitu kan. Beda kan dengan yang Visual Studio Code. Nah, makanya user Linux tuh lebih suka yang ribet, guys. Oke. Nah, kemudian yang ketiga di sini untuk Sublime Text ya kan. Itu lebih enteng sebenarnya guys dari Visual Studio Code. Makanya user Linux tuh pada suka ya kan. Udah kena ribet, tapi dibalik ribetnya itu ada entengnya guys. Maksudnya gimana maksudnya gimana bang ya kan. Jadi gini, Linux itu kan udah enteng ya. Terus kita pakai Sublime ya tambah enteng guys. Jadi enteng plus enteng ya makin enteng. Jadi gacor gitu. Itulah pokoknya. Oke. Nah, untuk sisanya sih sama aja ya guys ya. Nah, ini udah berapa menit dah? Gue kebanyakan ngomong nih. Oh, 5 menit. Oke. Nah, mungkin untuk video sampai sini terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan lu nggak percaya apa yang gue omongin, ya lu cobain aja guys, ya kan. Untuk Linuxnya, gue saranin lu installnya di real device, jangan di VirtualBox. Kalau lu mau ngerasain si Sublime Text itu betapa entengnya dijalankan di Linux dan betapa disukainya oleh user-user Linux si Sublime Text ini termasuk gua ya kan. Oke. Nah, mungkin untuk video sampai sini terlebih dahulu. Sampai ketemu di video berikutnya and bye bye.